Di tengah kemegahan negeri Tsamud, yang dikenal dengan arsitektur hebat dan kemewahan duniawi, hidup kaum yang angkuh dan keras hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh alaihi salam, seorang pemuda jujur dan disegani dari kalangan mereka sendiri, untuk mengajak kembali ke jalan tauhid. Namun kaum Tsamud menolak, bahkan menantang dengan permintaan mukjizat yang luar biasa. Seekor unta betina keluar dari batu besar. Mukjizat itu hadir, namun keangkuhan tetap membutakan hati mereka. Fitnah, hasutan, dan rencana keji pun muncul. Di antara gejolak dan ancaman, Nabi Saleh tetap tabah memperingatkan hingga datang hari yang dijanjikan. Azab dari langit menghancurkan mereka yang durhaka. Di tengah padang tandus yang gersang, berdiri megah sebuah negeri yang memukau siapa saja yang melihatnya. Namanya Tsamud. Negeri itu bukan sembarang negeri. Rumah-rumah mereka dipahat langsung dari gunung-gunung batu, menjulang tinggi dan kokoh, seperti istana. Pilar-pilar megah, dinding-dinding berhias ukiran halus dan lorong-lorong batu yang menyejukkan saat siang terik, semuanya mencerminkan kemajuan dan kejayaan. Kaum Tsamud dikenal pandai dalam membangun, pintar dalam berdagang, dan luar biasa dalam mengatur negeri. Kekayaan melimpah, emas dan permata bukan barang langka. Air mengalir dari mata-mata air di celah gunung, dan ladang-ladang subur menghijau di tengah gurun yang seharusnya kering. Mereka hidup berkecukupan, bahkan berlebihan. Namun, di balik kemegahan itu, hati mereka mulai mengeras. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Batu yang mereka ukir indah dijadikan sesembahan, dianggap sebagai perantara pada Tuhan yang mereka sendiri tak kenal bentuknya. Kezaliman merajalela, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menguasai yang lemah. Hati mereka seolah tertutup dari cahaya kebenaran. Di antara mereka lahirlah seorang pemuda bernama Saleh. Sejak kecil ia dikenal jujur, tenang, dan cerdas. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut, tapi penuh makna. Ia tak suka berfoya-foya seperti anak muda Tsamud lainnya. Ia lebih senang menyendiri, merenung di atas bukit, memandang langit yang luas, mencari arti dari kehidupan. Ayahnya adalah salah satu pembesar Tsamud. Ia ingin Saleh kelak menggantikannya, menjadi pemimpin yang disegani. Tapi Saleh punya jalan berbeda. Ia merasa ada yang salah dengan cara hidup kaumnya. Ia sering bertanya-tanya, mengapa kita menyembah batu? Apa gunanya kekayaan jika hati kita kosong? Suatu malam langit tampak lebih cerah dari biasanya. Bintang-bintang bersinar terang dan angin berhembus lembut membawa harum bunga padang. Di atas bukit tempat biasa ia duduk, Saleh berdoa dalam hati, memohon petunjuk. Ia ingin tahu kebenaran yang sejati, dan malam itu doanya dijawab. Dalam tidurnya, ia bermimpi didatangi cahaya yang lembut namun kuat. Dari dalam cahaya itu, terdengar suara yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Suara yang menenangkan tapi juga membuat hatinya bergetar. Suara itu berkata, "Wahai Saleh, engkau telah dipilih. Pergilah kepada kaummu dan serulah mereka kepada jalanku. Jangan takut, karena aku bersamamu." Saleh terbangun dengan peluh dingin di dahinya, tapi hatinya terasa damai. Ia tahu, sejak saat itu, hidupnya akan berubah. Keesokan harinya, ia mulai berbicara kepada orang-orang di pasar. Ia berkata lembut, tidak memaksa. Ia mengajak mereka berpikir, apakah batu bisa mendengar? Bisa melihat? Bisakah berhala memberi rezeki atau menyembuhkan penyakit? Sebagian orang terdiam, termenung, tapi yang lain tertawa mengejek. Saleh, kau mabuk angin gurun. Kami ini keturunan orang hebat. Kami punya rumah dari batu, ladang dari emas, dan engkau menyuruh kami tinggalkan semua itu demi Tuhan yang tak terlihat? Tapi Saleh tak menyerah. Hari demi hari, ia berjalan dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah. Ia berbicara kepada anak-anak, orang tua, bahkan budak dan pedagang. Kata-katanya tulus, tak ada niat lain selain ingin menyelamatkan. Tapi semakin lama, suara-suara penolakan semakin nyaring. Para pembesar mulai geram. Kalau dibiarkan, dia bisa membuat kekacauan. Ujar salah satu dari mereka. Dia memecah persatuan. Dia membawa ajaran yang tak dikenal leluhur kita. Namun di balik cemoohan dan tekanan itu, perlahan-lahan,
Beberapa hati mulai tersentuh. Seorang budak tua yang sakit, seorang ibu miskin yang kehilangan anaknya, seorang pemuda sebatang kara. Mereka mulai merasakan ketenangan dalam dakwah Saleh. Mereka mulai mengucap satu kalimat yang mengubah hidup mereka. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mereka jumlahnya sedikit, tapi bagi Saleh, itu adalah awal. Sebuah cahaya kecil yang bisa membelah kegelapan. Namun, bagi para pemuka Tsamud, ini sudah dianggap bahaya. Mereka mulai merencanakan sesuatu. Mereka tak ingin kaum mereka teracuni oleh seruan seorang pemuda yang mengaku utusan Tuhan. Saleh pun mulai merasakan tekanan yang lebih berat. Tapi ia tak sendiri. Ia punya cahaya yang membimbingnya, dan ia tahu Allah bersamanya. Dan dari kejauhan, langit mulai berubah warna. Seakan ada pertanda besar yang akan segera datang. Pagi itu langit tampak kelabu. Angin gurun berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa butiran pasir yang menampar wajah-wajah orang Tsamud yang tengah lalu lalang di pasar. Tapi ada satu sosok yang tetap berjalan tenang di tengah hiruk-pikuk. Saleh. Dengan sorot mata penuh keteguhan, ia berdiri di hadapan kaumnya. Wahai kaumku, ucapnya, suaranya jelas dan bergetar menyentuh hati. Aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Namun Allah telah memilihku, mengutusku untuk menyampaikan kebenaran. Sembahlah Dia yang Maha Esa. Tinggalkan berhala-berhala itu karena mereka tak bisa memberi manfaat sedikit pun. Orang-orang mulai berhenti. Pedagang menggenggam buah kurma di tangannya. Seorang wanita tua menghentikan langkahnya. Anak-anak berlarian diam sejenak mendengarkan. Apa yang kalian banggakan dari berhala batu? Lanjut Saleh. Kalian ukir dengan tangan sendiri lalu kalian sujud di hadapannya. Apakah kalian lupa siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman? Beberapa orang terlihat termenung, tapi tak lama, dari balik kerumunan muncul suara berat yang menggelegar. Sudah cukup Saleh, teriak Qadar bin Asyam, salah satu pemuka Tsamud yang paling berpengaruh. Kau telah mengganggu ketentraman kami. Apa kau ingin memecah belah kami dengan ajaranmu? Yang aneh itu, Saleh menatapnya dengan tenang. Aku tidak ingin memecah belah siapapun. Aku hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Kalau memang benar kau utusan Tuhan, sahut yang lain dengan nada mengejek, tunjukkan kepada kami mukjizat, buktikan bahwa kau tidak berdusta. Saleh menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ini akan datang. Ujian, tantangan. Namun hatinya tetap tenang. Apakah kalian benar-benar akan percaya jika Allah menunjukkan tandanya? Tanya Saleh. Mereka saling pandang, lalu tertawa. Kalau kau memang nabi, kata salah seorang. Dengan suara sinis dia keluarkan seekor unta betina dari batu itu. Ia menunjuk sebuah batu besar di dekat pasar. Bukan sembarang unta, harus besar, indah dan sedang mengandung. Hah, berani? Semua mata tertuju pada Saleh. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa doa seorang nabi sudah melangit sejak malam sebelumnya. Saleh telah memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Dia menunjukkan kuasanya. Bukan untuk membuat dirinya terlihat hebat, tapi agar hati kaumnya bisa terbuka. Dan pada malam itu juga wahyu Allah datang. Hari itu, di hadapan mata mereka, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Batu yang mereka tunjuk itu, yang selama ini hanya dianggap benda mati, mulai bergetar. Tanah di sekitarnya bergemuruh. Orang-orang panik berlari menjauh. Beberapa berteriak ketakutan, yang lain terdiam tak mampu berkata-kata. Dari batu itu, perlahan-lahan keluarlah seekor unta betina. Besar, indah, seolah terbuat dari cahaya tapi nyata dan hidup. Ia mengembik pelan, matanya lembut, dan tubuhnya tinggi menjulang. Dan ya, unta itu sedang bunting. Suasana seketika hening. Tak ada yang bersuara. Bahkan angin pun seperti berhenti berhembus. Ini tidak mungkin, bisik salah seorang lelaki. Muda ini, mukjizat. Gumam yang lain gemetar. Saleh berdiri tegak. Inilah tanda dari Allah. Jangan sakiti unta ini. Biarkan dia makan dan minum sesuka hatinya. Dia akan menjadi ujian bagi kalian. Beberapa orang langsung bersujud.
Mereka tak kuasa menahan tangis. Mereka tahu ini bukan sihir, bukan tipu daya. Ini adalah kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Namun tak semua tersentuh. Para pembesar yang hatinya sudah terlalu keras dan pikirannya penuh dengan kesombongan, malah mulai merasa terancam. Jika unta ini terus hidup, maka kekuasaan mereka bisa runtuh. Orang-orang akan percaya pada Saleh. Mereka bisa kehilangan segalanya. Kita harus hati-hati, bisik Qadar pada teman-temannya di malam hari. Jika kita biarkan unta itu, maka kekuasaan kita habis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ia tersenyum sinis. Kita buat rencana, tapi pelan-pelan. Sementara itu, unta betina itu hidup dengan damai. Ia tidak merusak ladang, tidak mengganggu siapapun. Ia bahkan menyusui anak-anak yang kelaparan. Kaum Tsamud menyebutnya Naqatullah, unta milik Allah. Tapi benih kejahatan sudah mulai tumbuh dalam hati sebagian dari mereka. Iri, benci, dan takut, semuanya bergabung menjadi satu racun yang akan menguji iman dan kesabaran Nabi Saleh. Dan langit malam kembali berubah, seperti mengisyaratkan bahwa badai belum selesai. Bahkan baru saja dimulai. Pagi itu suara embikan lembut terdengar menyapa kampung Tsamud. Unta betina besar itu berjalan pelan di antara ladang-ladang. Langkahnya tenang, tubuhnya kokoh dan anggun. Warga menyebutnya Naqatullah, unta milik Allah. Keberadaannya jadi pusat perhatian. Anak-anak kecil suka mengikutinya, para ibu menatap penuh kekaguman. Sementara itu Nabi Saleh berdiri tak jauh, memperhatikan semuanya dengan hati lapang. Dia bukan unta biasa, ujar Saleh suatu hari di tengah kerumunan. Dia adalah mukjizat dari Allah. Dia minum air dari sumur yang sama dengan kalian, tapi hanya pada hari-harinya. Dan pada hari kalian tidak boleh mengganggunya. Warga Tsamud mengangguk-angguk. Aturan itu sederhana. Unta itu minum 1 hari penuh, lalu warga mendapat giliran di hari berikutnya. Ajaibnya, meski hanya minum di hari tertentu, air tetap cukup untuk semua. Tapi tidak semua menerima aturan itu dengan ikhlas. Beberapa mulai menggerutu. Kenapa kita harus berbagi air dengan seekor hewan? Gerutu seorang lelaki bernama Syahram, saudagar kaya yang ladangnya luas. Ini air kita yang menggali sumur ini. Dia hanya seekor unta, sambung yang lain. Apa hebatnya sampai kita harus taat padanya? Dan begitu benih kebencian tumbuh di hati mereka, bisikan-bisikan jahat mulai bermunculan. Di sisi lain, orang-orang yang beriman mulai tumbuh. Mereka merasa damai, merasa lebih dekat dengan Tuhan. Saleh mengajarkan kelembutan, kesabaran, dan keikhlasan. Tapi sebagian lain, terutama para pembesar yang merasa tersaingi, mulai merasa terancam. Aku tak percaya unta itu dari Tuhan, kata Qadar bin Asyam kepada sekelompok pemuka. Ini hanya trik. Kalau kita biarkan terus, lama-lama dia jadi simbol kekuasaan Saleh. Kita akan kehilangan pengaruh. Lalu bagaimana? Tanya Syahram. Kita buat rencana, tapi perlahan. Jangan sampai pendukung Saleh mencium niat kita. Hari-hari berlalu. Naqatullah hidup damai, makan rerumputan, minum di hari gilirannya, dan bahkan memberikan susu yang sangat banyak dan bergizi kepada siapapun yang mendekat. Subhanallah, ucap seorang wanita tua sambil menampung susu di kendi. Belum pernah kulihat susu sebanyak ini, namun di balik kagum tetap ada dengki. Suatu hari Nabi Saleh mengumpulkan kaumnya. Di hadapan banyak orang, ia berkata dengan suara yang tenang namun penuh peringatan. Wahai kaumku, sesungguhnya unta ini adalah ujian dari Tuhan kalian. Jangan kalian ganggu, apalagi membunuhnya. Jika kalian menyakitinya, maka azab akan datang. Ingatlah, jangan main-main dengan peringatan ini. Beberapa orang menunduk, tapi yang lain justru tersenyum sinis. Ancaman lagi, bisik Qadar pelan. Kita harus buat dia tampak lemah. Rencana busuk pun mulai disusun. Malam itu, langit Tsamud berselimut awan. Di sudut kampung, Qadar, Syahram, dan 5 orang lainnya berkumpul diam-diam. Mereka mengutus seorang pemuda tampan dan pemberani bernama Masyrabi, yang dikenal karena kekuatan dan ketidaktakutannya. Kalau kau yang bunuh unta itu, kata Qadar pelan, kau akan jadi pahlawan di mata kami. Kami akan bagikan tanah ladangmu 3 kali lipat. Masyrabi terdiam.
Mata merahnya menatap api unggun yang berkobar. Unta itu membuatku muak, katanya akhirnya. Tapi kita harus cari waktu yang tepat. Hari-hari berikutnya, ketegangan makin terasa. Saleh tahu firasatnya mengatakan bahaya sedang mendekat. Ia memperbanyak doa. Para pengikutnya mulai khawatir, melihat mata-mata berkeliaran mengawasi Naqatullah. Lalu suatu sore, saat langit mulai jingga dan angin gurun terasa panas, kejadian itu terjadi. Masyrabi bersama seorang temannya menyelinap ke ladang tempat Naqatullah, biasa beristirahat. Dengan sebilah tombak besar mereka mengendap-endap. Unta itu sedang diam tak menaruh curiga. Sekali lemparan, tombak itu menancap tepat di lehernya. Unta itu meraung, suaranya mengguncang tanah. Anak-anak yang mendengar berlari, para ibu menjerit. Unta itu jatuh perlahan, tubuhnya yang besar roboh seperti bukit runtuh. Saleh berlari ke tempat kejadian, wajahnya pucat. Air matanya jatuh tanpa suara. Ya Allah, mereka benar-benar melakukannya. Naqatullah telah mati. Dan sejak saat itu, langit tak lagi sama. Angin yang dulu berhembus lembut kini terasa panas dan berat. Tanah yang dulu subur mulai retak. Wajah-wajah penduduk Tsamud berubah, dari bangga menjadi cemas. Namun tetap saja banyak dari mereka masih tertawa, seakan tak terjadi apa-apa. Apa azab yang dia janjikan? Ejek Syahram. Lihat, tidak ada apa-apa. Saleh pembohong. Saleh berdiri di depan mereka dengan wajah penuh kesedihan. Kalian telah melanggar perjanjian. 3 hari dari sekarang, bersiaplah. Azab Allah akan datang. Nikmatilah hari-hari terakhir kalian, wahai kaum Tsamud. Tak ada lagi yang bisa diucapkan. Dan langit pun menjadi saksi akan awal dari akhir yang menyedihkan. Hari pertama setelah pembunuhan Naqatullah, Tsamud tampak biasa saja. Langit tetap biru, matahari tetap terbit seperti biasanya. Orang-orang keluar rumah dengan wajah yakin. Beberapa di antara mereka bahkan sengaja melintasi rumah Nabi Saleh, lalu berkata sambil tertawa, "Mana azabnya Saleh? Sudah kita tunggu-tunggu sejak tadi pagi." Saleh hanya diam. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya sedih. Ia tahu waktunya belum tiba. Allah Maha menepati janji, tapi selalu memberi waktu bagi siapapun yang ingin bertobat. Malamnya, angin mulai berubah. Tidak kencang, hanya dingin, lebih dingin dari biasanya. Dan langit yang tadi cerah berubah gelap pekat meski tak ada awan. Bulan tak tampak, bintang pun menghilang. Di dalam rumah, para pengikut Nabi Saleh berkumpul. Mereka gelisah, sebagian menangis, sebagian diam. "Apakah kita akan selamat ya Nabi Allah?" tanya seorang wanita tua. Saleh mengangguk pelan. "Insya Allah, selama kalian tetap dalam iman dan tidak meninggalkan kebenaran." Ia kemudian mengangkat tangan, berdoa dengan suara pelan namun tegas. "Ya Allah, lindungi kami dari apa yang telah Engkau janjikan kepada kaum ini. Kami beriman, kami tunduk." Hari kedua, Tsamud mulai gelisah. Pagi itu semua bangun dengan keanehan yang belum pernah mereka rasakan. Langit tetap gelap walau matahari sudah tinggi. Dan di tengah tanah lapang, wajah-wajah pendosa terlihat menghitam. Bukan tubuh mereka, tapi bayang-bayang mereka berubah kelam seperti noda yang menempel. "Apakah kau lihat bayanganmu?" tanya seseorang kepada Syahram. Syahram melihat ke bawah dan mendapati bayangannya berubah pekat. Ia mendengus. "Mungkin ini bayangan dari gunung. Jangan takut dengan hal-hal kecil." Namun sebagian orang mulai takut. Anak-anak menangis. Hewan ternak enggan makan. Tumbuhan layu dalam semalam. Sumur yang biasanya mengalir kini terasa hangat dan berbau besi. Dan di puncak bukit Saleh kembali berdiri. Ia berseru, "Wahai kaumku, 2 hari telah berlalu. Allah masih memberimu waktu. Kembalilah, taubatlah. Mintalah ampunan karena ini belum terlambat." Tapi jawabannya hanya tawa. "Kalau kau benar Saleh," teriak Masyrabi dari kejauhan, "besok kami akan terbakar seperti katanya. Tapi lihatlah, kami sekarang masih sehat, masih kuat. Apakah kau tidak malu berdiri seperti nabi palsu?" Saleh menatapnya lama. Lalu ia berkata pelan, "Besok adalah hari ketiga. Hari keputusan, hari ketiga."
Tsamud terbangun dalam keadaan mencekam. Langit merah darah. Tanah bergetar pelan seperti rintihan bumi yang kesakitan. Burung-burung tak lagi berkicau, bahkan tak tampak. Hewan-hewan menghilang dari ladang. Gunung-gunung berdiri, kaku namun terasa mengintai. Orang-orang mulai ketakutan. Apa ini? Tanya seorang lelaki sambil gemetar. Istriku demam tinggi sejak fajar, kata yang lain. Anakku tidak bisa bicara, matanya kosong. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Bukan gempa, tapi seperti suara raksasa yang sedang menarik napas panjang. Dan dari balik langit yang merah, terdengar satu suara, halus namun menggema ke seluruh lembah Tsamud. 3 hari telah berlalu. Kalian telah memilih jalan kalian. Ketakutan menyelimuti seluruh pemukiman. Warga mulai berlarian ke rumah Saleh, tapi dia tidak ada di sana. Di malam hari, Saleh dan para pengikutnya telah meninggalkan Tsamud. Mereka menepi ke lembah lain yang lebih tinggi. Tempat aman yang telah Allah tunjukkan padanya. Dan ketika malam berganti fajar, ledakan cahaya dari langit turun seperti kilat. Dentuman besar mengguncang seluruh kawasan. Bumi terbelah. Udara berubah menjadi api. Suara-suara, jeritan menggema lalu menghilang seketika. Gunung-gunung runtuh sebagian. Tsamud tidak pernah sama lagi. Pagi itu sunyi. Tak ada satupun suara manusia terdengar dari kampung Tsamud. Hanya sisa-sisa puing, rumah-rumah megah yang kini menjadi reruntuhan. Tanah yang dulunya hijau kini kering dan hangus. Dan dari kejauhan, Saleh berdiri bersama para pengikutnya, menyaksikan semua dengan mata berkaca. Wahai kaumku, ucapnya lirih, aku telah menyampaikan pesan Tuhanku. Aku telah memperingatkan, tapi kalian tetap ingkar. Satu persatu pengikutnya menangis. Bukan karena kemenangan, tapi karena luka yang mendalam. Betapa banyak jiwa yang tersesat karena kesombongan. Saleh menutup matanya. Langit mulai cerah, tapi hati mereka masih gelap oleh kesedihan. Hari itu, Tsamud resmi menjadi sejarah. Sejarah tentang kaum yang mengingkari mukjizat dan mengundang murka Tuhan. Langit masih kelabu pagi itu, seolah ikut berkabung atas apa yang terjadi pada Tsamud. Angin bertiup lembut, menyapu puing-puing reruntuhan kota megah yang kini tak lagi bernyawa. Tak ada gelak tawa, tak ada kesombongan, tak ada kehidupan, yang tersisa hanya keheningan dan debu. Dari atas bukit yang menghadap ke reruntuhan kota, Nabi Saleh berdiri diam. Di belakangnya, para pengikut setianya duduk bersila, sebagian masih menangis pelan. Mereka tak bersorak, tak merayakan apapun. Justru sebaliknya, hati mereka terasa berat. Inikah harga dari sebuah penolakan? Tanya seorang pemuda bernama Haritsnya, suaranya lirih. Saleh menoleh pelan dan menjawab, ini adalah akibat dari keangkuhan, wahai Harits. Allah Maha Pengampun, tapi mereka memilih untuk menutup hati. Hari-hari setelah azab itu bukanlah masa yang mudah. Para pengikut Nabi Saleh yang selamat tidak serta-merta merasa lega. Mereka kehilangan saudara, tetangga, bahkan keluarga. Ada yang istrinya memilih tetap tinggal di Tsamud. Ada yang anaknya termasuk dalam rombongan pembunuh unta Nabi. Tangisan tak bisa dihentikan. Dia kakakku, ya Nabi Allah. Ujar seorang wanita parubaya bernama Zainab. Aku sudah memohon padanya untuk bertobat, tapi dia malah menertawakanku. Semalam aku bermimpi dia menjerit, lalu diam. Saleh mendekat, menyentuh bahu Zainab dengan lembut. Engkau telah menjalankan tugasmu, kau telah memperingatkan. Allah melihat hatimu, Zainab. Lalu datanglah fase yang lebih berat. Membangun kembali kehidupan, mereka harus berpindah ke tanah yang baru. Lembah yang subur, tak jauh dari pegunungan, tempat yang Allah tunjukkan dalam doa-doa malam Nabi Saleh. Tapi itu berarti mereka harus memulai dari nol. Tak ada rumah, tak ada ladang, hanya tanah dan harapan. Namun disitulah perbedaan iman dan kesombongan terlihat nyata. Para pengikut Saleh tak meratapi keadaan, mereka justru bahu-membahu. Kaum laki-laki membangun pondok-pondok sederhana. Kaum wanita menyiapkan makanan dari sisa-sisa bekal.
Anak-anak membantu menimba air dan mengumpulkan kayu bakar. Mereka tidak banyak bicara, tapi peluh dan air mata mereka menjadi saksi bahwa keimanan bukan hanya tentang bicara, melainkan tentang bertahan. Suatu malam, di tengah suasana yang hening, Saleh duduk sendirian di atas batu besar. Ia menatap bintang yang mulai bermunculan. Cahaya kecil di langit gelap itu mengingatkannya pada harapan kecil di hati umatnya. Tiba-tiba seorang anak kecil menghampirinya, putra dari salah satu pengikutnya yang wafat sebelum bencana. "Ya Nabi Saleh," ucap bocah itu dengan polos, "apakah Allah masih sayang pada kita?" Pertanyaan itu menusuk dalam Saleh mengangguk sambil tersenyum, walau matanya berkaca. "Sayang sekali nak, sangat sayang. Itulah mengapa kamu masih hidup. Itulah mengapa kita masih diberi kesempatan memperbaiki semuanya." Anak itu lalu duduk di sampingnya. Keduanya menatap langit bersama, membiarkan keheningan berbicara. Beberapa minggu kemudian, kehidupan baru mulai tumbuh di lembah itu. Ladang-ladang kecil mulai ditanami. Mata air yang jernih mengalir dari celah batu. Dan yang paling mengharukan, orang-orang mulai tersenyum kembali, meski luka di hati belum sepenuhnya pulih. Satu malam Nabi Saleh mengumpulkan umatnya. Di bawah cahaya rembulan ia berdiri di hadapan mereka dengan suara lembut namun mantap. "Wahai saudara-saudaraku, ketahuilah, azab bukanlah akhir. Ia adalah pengingat, pelajaran agar kita tidak jatuh ke dalam jurang yang sama. Allah telah menunjukkan kasih sayangnya meski kita sedikit yang bertahan. Tapi dari yang sedikit ini, insya Allah akan tumbuh umat yang lebih kuat, lebih sabar, lebih bertakwa." Mereka semua terdiam, lalu seseorang mulai menangis. Tapi bukan karena sedih, tangisan haru. Tangisan syukur. Keesokan harinya, saat mentari kembali bersinar, lembah itu tak lagi terasa asing. Ia menjadi rumah baru bagi orang-orang beriman yang telah belajar dengan cara yang paling keras, kehilangan, dan Nabi Saleh tetap berada. Di tengah mereka menuntun, membimbing dan menyembuhkan luka hati satu persatu. Namun angin tak selamanya tenang. Karena jauh di luar lembah itu, sisa-sisa dendam dari pengikut Samud yang melarikan diri masih menyimpan kebencian. Dan badai baru perlahan mendekat. Fajar baru menyelimuti lembah itu dengan sinar keemasan. Embun menggantung di ujung dedaunan, dan suara burung kecil terdengar riang menyambut pagi. Tapi di balik semua keindahan itu, ada yang mengendap-endap, sesuatu yang tak kasat mata, namun terasa menusuk. Nabi Saleh merasakannya sejak malam sebelumnya. Sebuah firasat, bukan sekadar mimpi tapi seperti suara di dalam dada yang terus mengingatkan bahwa belum semua selesai. Di sisi lain lembah, sebuah bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. 3 lelaki asing, wajah mereka terlindung kain, mata mereka menyala oleh dendam yang belum padam. "Aku melihatnya sendiri," bisik salah satu dari mereka. Saleh hidup tenang, seolah tak terjadi apa-apa, padahal dialah penyebab kehancuran kota kita. Yang lain mendesis kita kehilangan segalanya. Saudara-saudara kita mati, harta kita hilang, rumah kita menjadi debu, dan dia hidup seolah pemenang. Pemimpin dari kelompok kecil itu, seorang pria bernama Zahir, dulu tangan kanan Samudra, tokoh Samud yang ikut membunuh unta Nabi, mengepalkan tangannya. "Aku bersumpah, Saleh takkan menikmati hidupnya terlalu lama." Di lembah, Saleh mulai merasakan keganjilan. Beberapa ladang rusak. Air di saluran irigasi tercemar. Binatang ternak tiba-tiba mati tanpa sebab. Para pengikutnya panik, tetapi Saleh tetap tenang. "Ini ujian," katanya pelan. "Dan mungkin peringatan." Suatu malam saat semua terlelap, api membakar lumbung penyimpanan hasil panen. Api itu menjulang tinggi, membakar harapan yang baru mulai tumbuh. Orang-orang berlarian, berusaha memadamkan api sementara suara tangis dan jerit memenuhi udara. "Siapa yang tega melakukan ini?" teriak Harits, matanya merah oleh asap dan amarah. Saleh memandangi kobaran api tanpa berkata apa-apa. Tapi dalam diamnya ia tahu, ini bukan perbuatan alam.
ini ulah manusia. Beberapa hari kemudian, Zahir dan 2 orang pengikutnya menyelinap ke lembah. Mereka mencuri perbekalan, meracuni air, dan menyebarkan fitnah di antara pengikut Saleh. Tidakkah kalian berpikir, kata seorang provokator yang menyamar sebagai musafir, bahwa azab dulu bukan karena kesalahan kita, tapi karena kesalahan dia? Karena unta yang mengganggu keseimbangan hidup kita? Perlahan, sebagian orang mulai ragu. Ketegangan tumbuh di antara mereka. Wajah-wajah yang dulu penuh harap kini mulai mengeras. Mata-mata yang dulu penuh iman kini dipenuhi keraguan. Saleh melihat semua itu dan hatinya teriris. Ia tak ingin umatnya kembali terpecah, tak ingin sejarah terulang. Tapi ia juga tahu, inilah bagian dari ujian besar. Bukan hanya menyampaikan wahyu, tapi menjaga umat dari hancur oleh bisikan setan. Malam itu, Saleh berdoa lebih lama dari biasanya. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena cinta. Ya Allah, lindungi mereka dari kebencian, dari bisikan jahat yang meracuni hati. Jangan biarkan mereka tersesat lagi. Dan saat ia mengangkat kepalanya, sebuah suara lembut menyapa hatinya. Bersabarlah wahai Saleh, sesungguhnya kemenangan ada bersama orang-orang yang bertakwa. Pagi berikutnya Saleh berdiri di hadapan umatnya. Wajahnya teduh tapi sorot, matanya menyala. Ia tak marah tapi tegas, suaranya menggetarkan hati. Wahai kaumku, apakah kalian tak belajar dari apa yang telah terjadi? Apakah kalian ingin merasakan kehancuran sekali lagi? Ketahuilah, musuh bukan di luar, tapi di dalam hati ketika kita biarkan syak dan dengki tumbuh. Suasana hening, tak ada yang berani. Menyela. Bahkan angin pun terasa diam. Kalau ada yang tak lagi percaya padaku, silakan pergi. Tapi ketahuilah, aku akan tetap berada di jalan ini. Jalan kebenaran. Bersama atau tanpa kalian. Tiba-tiba dari kerumunan, seorang lelaki tua maju perlahan. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya berkaca-kaca. Maafkan kami, wahai Nabi Allah. Kami hanya manusia biasa. Kami takut. Tapi hari ini, aku bersumpah, takkan berpaling lagi. Satu demi satu, orang-orang kembali maju, meminta maaf, memeluk satu sama lain. Tangisan pecah bukan karena sedih tapi karena lega. Namun dari kejauhan, Zahir melihat semua itu dengan amarah. Kalau mereka tak bisa dipisahkan dari Saleh, maka Saleh yang harus dihancurkan. Dan malam pun datang, tapi kali ini bukan malam biasa. Di balik bayang-bayang pohon, Zahir menyiapkan serangan terakhir. Pisau di tangannya berkilat. Matanya merah oleh dendam. Dan kali ini, ia tidak sendiri. Di puncak bab ini, langkah kaki maut semakin dekat ke tenda Nabi Saleh. Apa yang akan terjadi? Angin malam berdesir pelan, membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Lembah yang biasanya tenang, malam itu terasa berbeda. Sunyi yang aneh menggantung di udara, seolah alam pun menahan napasnya. Di dalam tendanya, Nabi Saleh tertidur dalam kelelahan. Sehari penuh ia membantu warga menanam kembali ladang yang rusak, membetulkan saluran air, dan menenangkan hati mereka. Doa malamnya panjang, penuh harap dan pasrah. Tapi seseorang tidak sedang berdoa malam itu. Zahir melangkah pelan, menyusup di antara bayangan pohon kurma. Di tangannya tergenggam sebilah belati pendek, matanya tajam mengincar satu titik, tenda Nabi Saleh. Sudah cukup, bisiknya penuh amarah. Dia harus dihentikan sekarang. 2 orang rekannya menunggu tidak jauh, menjaga sekitar agar tidak ada yang tahu. Malam begitu gelap, sempurna untuk pembalasan. Di dalam tenda, Nabi Saleh terbangun. Bukan karena suara, tapi karena hati yang gelisah. Ia duduk mendengarkan, merasakan langkah. Lembut, pelan, tapi jelas. Ya Allah, ucapnya dalam hati. Jika ini ujian, maka kuatkan aku. Ia berdiri mengenakan jubahnya dan menghadap ke arah suara. Saat itu juga kain pintu tenda tersibak cepat dan Zahir masuk dengan belati terangkat. Tapi sebelum Zahir sempat menusuk, ia terdiam. Tangannya gemetar, matanya membelalak.
Saleh. Berdiri di hadapannya tanpa takut. Tatapan Nabi itu begitu tenang, begitu dalam, seakan melihat ke dalam jiwanya. Zahir, suara Nabi Saleh terdengar rendah dan lembut. Sungguh, aku tak menyimpan dendam padamu. Zahir terguncang. Pisau di tangannya bergetar. Kenapa kau tak melawan? Aku bukan musuhmu, Zahir. Ucap Saleh. Kau sedang bertarung dengan hatimu sendiri. Tiba-tiba suara jeritan terdengar dari luar tenda. Warga bangun. Harits dan yang lain berlarian ke arah tenda, melihat Zahir dengan belati di tangan dan Saleh berdiri di depannya. "Jangan!" teriak Nabi Saleh ketika beberapa pria hendak menangkap Zahir. "Jangan sakiti dia." Semua orang terdiam, bahkan Zahir terpaku. "Jika kita balas keburukan dengan keburukan," lanjut Saleh, "apa bedanya kita dengan mereka yang dulu menolak kebenaran?" Zahir jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Air mata mengalir deras dari matanya. Aku hanya ingin hidupku kembali. Dulu aku punya rumah, harta, anak, tapi semua hilang. Dan aku buta karena marah." Nabi Saleh mendekat, menyentuh bahunya dengan lembut. "Kau tidak buta, Zahir. Kau hanya kehilangan cahaya. Dan hari ini, kau bisa menemukannya kembali." Tangisan Zahir pecah. Ia menjatuhkan pisaunya. Seluruh tubuhnya gemetar, namun hati kecilnya terasa hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ringan, merasa bebas. Warga yang menyaksikan kejadian itu menangis. Mereka melihat bukan hanya seorang nabi, tapi seorang manusia yang penuh kasih. Malam itu bukannya darah yang tumpah, tapi air mata. Bukannya pembalasan, tapi pengampunan. Namun keesokan harinya, berita penyusupan menyebar cepat, dan tidak semua orang senang dengan pengampunan itu. Dari sisa-sisa kaum Samud yang tersisa jauh di luar lembah, berita ini menyulut kemarahan. Mereka menganggap Saleh sebagai ancaman terakhir yang harus disingkirkan. Dan kini, bukan hanya satu atau dua orang yang ingin membungkamnya, tapi sebuah kelompok baru sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Nabi Saleh tahu ini belum berakhir. Terkadang, ucapnya pada Harits, gelombang terbesar datang setelah air terlihat tenang. Dan seperti yang telah terjadi berulang kali, dalam sejarah para nabi, semakin dekat mereka kepada cahaya, semakin besar pula bayangan yang mengikuti. Pagi itu udara terasa lebih berat. Langit berwarna abu-abu pucat seolah enggan menunjukkan cahaya matahari. Para pengikut Nabi Saleh berkumpul dengan gelisah di halaman terbuka, menatap sekeliling dengan mata penuh tanya. "Ada yang aneh," bisik Harits sambil menatap langit. Burung-burung tak berkicau, angin seperti berhenti. Alam seakan menunggu sesuatu. Nabi Saleh berdiri di tengah mereka. Wajahnya tenang tapi penuh beban. Ia tahu hari itu akan datang. Hari ketika Allah membuktikan bahwa kebenaran tak selamanya bisa diabaikan. Beberapa hari sebelumnya, 9 pemuka kaum Samud yang tersisa, orang-orang berpengaruh yang masih membangkang, berkumpul di sebuah gua tersembunyi. Mereka geram mendengar bahwa beberapa orang dari suku mereka mulai mengikuti Nabi Saleh. "Ini harus dihentikan," seru seorang bernama Kidar. "Mukjizatnya, untanya, belas kasihnya, semua membuat kita terlihat lemah. Apa rencanamu?" tanya yang lain. "Kita bunuh saja unta itu. Jika dia tak bisa melindungi mukjizatnya, siapa yang masih mau percaya padanya?" Malam itu, dengan penuh kebencian dan kekejian, 9 orang itu menyelinap ke tempat di mana unta mukjizat, unta Nabi Saleh beristirahat. Unta itu sedang berbaring tenang di tepi sungai, dikelilingi anak-anak kecil yang biasa bermain dengannya. Tanpa rasa ragu, mereka melempar tombak-tombak tajam dan batu besar. Teriakan anak-anak menggema dan unta suci itu roboh, menghembuskan napas terakhirnya dengan suara menggetarkan bumi. Mereka lari dalam gelap, tapi darah telah tumpah. Bukan darah biasa, melainkan darah mukjizat, dan langit mencatat semuanya. Keesokan harinya, Nabi Saleh berdiri di hadapan kaumnya yang bingung dan ketakutan. "Kalian telah membunuh mukjizat yang Allah titipkan, unta yang menjadi peringatan, pertanda, sekaligus rahmat.
Kini, dengarkanlah, dalam 3 hari, azab Allah akan datang. Gunakan waktu itu untuk bertobat, atau bersiaplah menerima akibatnya. 3 hari kaum Tsamud menertawakannya. 3 hari? Apa maksudnya? Angin akan datang dan mencambuk kami, ujar salah satu dari mereka dengan sinis. Tapi tanda-tanda itu mulai muncul. Hari pertama, wajah mereka berubah kuning. Tak ada yang tahu kenapa, tapi setiap orang dari kaum Tsamud yang membangkang mendapati kulit wajah mereka memucat kekuningan. Mereka mencoba menutupinya, tapi rasa takut mulai menyelinap. Hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Panas menjalar ke tubuh, jantung berdebar tak menentu. Beberapa dari mereka mulai menangis dalam diam, tapi gengsi menahan lidah untuk berkata tobat. Hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam legam. Mata mereka kosong, tubuh lemas dan alam di sekeliling mereka ikut menggigil. Langit mendung. Gunung-gunung bersenandung aneh, seperti suara perut bumi sedang bergetar. Dan ketika malam ketiga berlalu, fajar itu datang bukan dengan cahaya, melainkan dengan suara yang mengguncang segalanya. Suara keras, bukan seperti petir, bukan seperti angin, tapi suara dari dalam bumi itu sendiri. Gelombang bunyi menabrak tubuh, membuat jantung berhenti dalam sekejap. Gunung meletus, batu-batu melayang, tanah pecah, seluruh lembah dihantam gempa dahsyat dan suara mematikan yang menghabisi kaum Tsamud dalam satu kedipan mata. Rumah-rumah mereka yang dulu megah dan dipahat di batu kini menjadi reruntuhan. Tak satu pun dari orang-orang yang membangkang tersisa. Nabi Saleh dan para pengikut setianya menyaksikan dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan kemenangan, bisiknya lirih. Ini pengingat bahwa kasih sayang Allah selalu mendahului murkanya. Tapi jika manusia terus menyombongkan diri, maka azab adalah bentuk keadilan. Ia berlutut di tanah, mencium bumi yang kini diam kembali. Harits berdiri di sampingnya, menatap lembah yang sunyi. Apakah ini akhir, wahai Nabi Allah? Nabi Saleh menggeleng perlahan. Ini bukan akhir. Ini awal dari hikmah yang akan diingat sepanjang zaman. Sebuah batu kecil bergulir menuruni lereng bukit, membawa serta suara sejarah yang tak boleh dilupakan, tentang kaum yang diberi mukjizat, tapi membunuhnya. Tentang kasih yang dijawab dengan angkara. Tentang azab yang menjadi pelajaran. Dan tentang seorang nabi yang tetap sabar, bahkan ketika semua harapan runtuh di sekelilingnya. Setelah suara dahsyat itu reda, lembah Tsamud berubah menjadi kota mati. Sunyi, tak ada lagi tawa, cemoohan, atau gema langkah kaum angkuh. Yang tersisa hanya debu, reruntuhan rumah-rumah batu, dan aroma tanah hangus yang menyeruak dari setiap sudut. Nabi Saleh dan para pengikutnya menatap bekas tempat tinggal mereka dari atas bukit yang lebih tinggi. Mereka tidak bersorak, tidak pula merayakan apapun. Yang mereka rasakan hanyalah duka, karena kaum mereka sendiri, saudara sebangsa, telah memilih jalan kehancuran. Apakah kita akan tinggal di sini? Tanya Zainab, salah satu perempuan yang dulu pertama mengikuti dakwah Nabi Saleh. Nabi Saleh memandang reruntuhan lembah. Tidak, tanah ini tak lagi diberkahi. Ini tempat pelajaran, bukan permukiman. Kita akan pindah, dan kita akan membawa cerita ini agar tak terulang. Beberapa hari kemudian rombongan kecil itu berangkat meninggalkan kota. Mereka berjalan menyusuri lembah, melewati rumah-rumah batu berukir yang dulu menjadi lambang kemegahan dan kesombongan kaum Tsamud. Harits, yang dulu selalu ceria, kini lebih banyak diam. Ia menatap pahatan-pahatan di dinding batu dengan mata sendu. Aku dulu iri pada rumah-rumah ini, wahai Nabi Allah, gumamnya. Sekarang aku hanya melihatnya sebagai batu-batu dingin yang menyimpan tangisan orang-orang yang tidak pernah terdengar. Nabi Saleh menepuk bahunya. Itulah hakikat dunia. Yang kita bangun dengan kesombongan akan jadi beban di akhirat. Tapi yang kita bangun dengan iman akan jadi cahaya sepanjang zaman. Di perjalanan, mereka berhenti di oasis kecil. Di situlah Nabi Saleh berkumpul bersama pengikutnya dan mengajarkan mereka untuk terus bertakwa, meski kehidupan di dunia ini sering tak pasti. Ia menuliskan kisah mereka di atas batu besar,
dibantu beberapa pengikut yang pandai menulis. Inilah kisah Tsamud, kaum yang diberi kekayaan, kekuatan, dan mukjizat, namun mengingkari semuanya. Maka datanglah azab dari langit dan bumi, dan mereka pun musnah. Zainab, yang kini menjadi ibu dari bayi kecil, menatap tulisan itu dengan getir. Apakah nanti ada yang membaca ini dan tetap mengulang kesalahan yang sama? Tanyanya. Nabi Saleh memandang langit, lalu menjawab lembut. Akan selalu ada yang lupa, tapi akan selalu ada juga yang sadar. Tugasku adalah menyampaikan, dan tugas setiap generasi adalah mengingat. Waktu berlalu. Pengikut Nabi Saleh membentuk komunitas baru yang lebih kecil, lebih bersahaja tapi lebih penuh kasih. Mereka tidak lagi membangun rumah megah, melainkan membangun hubungan yang kuat dengan Allah dan sesama. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang unta mukjizat, tentang hari ketika suara langit mengguncang bumi, dan tentang Nabi yang tak pernah marah meski hatinya hancur. Dulu, kami pikir kesaktian ada pada harta dan kekuasaan, kata Harits pada suatu malam kepada anak-anak yang mengelilinginya. Tapi Nabi Saleh mengajarkan bahwa kesaktian sejati adalah sabar, jujur, dan tidak putus asa meski ditolak berkali-kali. Suatu hari seorang pengembara melewati lembah Tsamud. Ia menatap rumah-rumah batu yang kosong dan pepohonan yang tak lagi berbuah. Ia merasa merinding. Ia bertanya pada seorang tua dari kaum Nabi Saleh, "Apa yang terjadi di sini, Tuan? Siapa yang dulu tinggal di tempat seindah ini?" Orang tua itu menjawab lirih, "Orang-orang yang menolak kebenaran, bahkan setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka pernah megah tapi kini tinggal kenangan. Kami adalah saksi, dan kami hanya bisa berharap kisah ini tak terulang." Hari demi hari, generasi berganti. Lembah Tsamud menjadi tempat ziarah, bukan untuk berdoa, tapi untuk mengingat. Tentang bagaimana Allah menepati janjinya, tentang bagaimana keangkuhan bisa membutakan, dan tentang pentingnya mendengar sebelum terlambat. Dan di tengah sejarah yang panjang itu, nama Nabi Saleh tetap hidup. Bukan karena kekuasaan, tapi karena keteguhan dan kasihnya, bahkan terhadap orang-orang yang menyakitinya. Matahari perlahan merangkak naik di ufuk timur. Angin pagi menyapa lembah yang kini penuh dengan tanaman hijau dan bunga-bunga kecil. Tempat yang dulu menjadi saksi amarah dan azab, kini berubah menjadi ladang harapan dan pembelajaran. Nabi Saleh berdiri di tengah rombongan pengikutnya, menatap langit yang cerah dengan hati penuh rasa syukur dan harapan. "Saudaraku, perjalanan kita bukanlah tentang kekalahan atau kesedihan," ucapnya lembut. "Ini adalah tentang pengajaran Allah, tentang bagaimana kita harus selalu bersiap, selalu bertaubat, dan selalu menjaga hati dari kesombongan." Zainab, yang kini menjadi salah satu pemimpin komunitas kecil itu, tersenyum sambil mengusap rambut anak-anak yang bermain di sekitar mereka. "Kita harus terus menyebarkan kisah ini," katanya. "Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa Allah Maha Penyayang tapi juga Maha Adil." Harits yang dulu penuh penyesalan kini berdiri tegak. "Aku percaya bahwa setiap generasi akan menghadapi ujian mereka sendiri. Tapi selama ada hati yang mau mendengar, masih ada harapan." Nabi Saleh mengingatkan, mukjizat dan azab yang pernah kita saksikan bukan hanya untuk kaum Tsamud. Ia adalah pelajaran untuk seluruh umat manusia. Jangan sampai kita lupa bahwa keangkuhan bisa menjerumuskan dan kesabaran adalah kunci kemenangan. Ia mengangkat tangan, seolah memohon agar pesan ini sampai ke seluruh penjuru dunia dan waktu. Warisan yang kita tinggalkan bukan hanya cerita, tapi cahaya yang harus terus kita nyalakan dalam diri kita masing-masing. Di malam yang hening, setelah semua beristirahat, Nabi Saleh duduk termenung di bawah pohon kurma tua. Ia menatap bintang-bintang yang berkelip di langit dan berdoa, "Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang selalu sabar dalam menghadapi ujian, yang tetap tegar meski ditolak, dan yang selalu mengingatkan sesama dengan penuh kasih." Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan cerita tentang Nabi Saleh alaihissalam terus diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Kisah tentang mukjizat unta yang datang dari batu, tentang azab yang mengguncang bumi, dan tentang Nabi yang tetap berdiri tegar dalam dakwahnya. Dan hingga kini, di setiap sudut dunia,
masih ada yang mengingat dan mengambil hikmah dari kisah itu. Akhir dari kisah Nabi Saleh alaihissalam, tapi awal dari pelajaran hidup yang tak pernah usang.